Assalamualaikum. Ya, hewan kan dibagi tiga secara umum. Kalau kita ngaji Ali Imran ayat 14 ya. Sekarang kan masih Al-Baqarah ayat 9 ya. Sabar ya, insyaallah. Nanti kita akan temukan fungsi hewan itu tiga. Satu, untuk dikonsumsi. Memang dicipta buat dikonsumsi. Dan ibadahnya senang begitu. Makanya sapi senang disembelih. Ya, ayam juga demikian, kambing demikian. Senang karena pengabdiannya memang untuk dikonsumsi. Ini senang ketika memang dia dicipta untuk begitu. Untuk pelayanannya kepada manusia itu atas seizin Allah diperintahkannya untuk begitu diciptanya. Sehingga apa? Energi yang dimakan dari sapi itu, ya, daging sapi dimasak, kambing dan sebagainya, ya, itu bisa menjadikan energinya tertanam pada diri kita untuk ibadah. Dipakai beraktivitas, dipakai untuk sholat, ngaji Quran, untuk kerja, ya, melahirkan hasil yang nyata, ada maslahat, itu manfaatnya. Makanya motongnya dengan nama Allah, Bismillah ya Allahu Akbar. Karena dia dicipta oleh Allah untuk itu, kita pun minta izin motongnya sama Allah. Kan? Itu makanya ketika memotong dengan nama Allah itu, maka fungsinya ya dapat diterapkan dalam kehidupan nyata fungsinya. Itu cara berpikirnya demikian konfigurasinya. Ya, nah, ini fungsi konsumtif yang pertama. Yang kedua ada tunggangan. Ya, kuda misalnya kan, dan sebagainya. Ya, tunggangan. Jadi yang konsumsi ada tunggangan atau pekerjaan. Ya kan yang ditunggang itu untuk pekerjaan, untuk aktivitas, ada yang untuk membajak dan sebagainya. Ya kan? Ini yang kedua itu. Yang ketiga apa? Ya, zina, untuk keindahan, hiasan. Ya, diciptakan memang untuk tampil indah aja. Ya, merak misalnya. Ya, apa Anda mau tunggangin merak nggak ada kerjaan? Ya, merak juga bukan untuk dikonsumsi. Ya. Aduh, saya ingin lapar ya. Hari ini saya pengen makan dendeng merak. Ya, dan orang akan sepakat. Orang pasti marah gitu. Ya, karena apa? Secara fitrah dia menyadari merak diciptakan dengan keindahan, bulunya berputar dan sebagainya. Ya kan? Untuk apa? Itu jadi hiasan. Ya, jadi hiasan. Jadi ada apa yang fungsinya ketika diciptakan jadi hiasan saja. Ya. Dan seterusnya. Ini gambarannya teman-teman sekalian nih. Ya. Jadi dari sini pandai-pandai kita menempatkan kata Allah wallazi khalaqal lakum. Nah, ini ada yang jadi fungsi hidup untuk kalian nih. Fungsi berkehidupan. Ini silahkan nanti. Ya. Anda yang ingin misalnya menggunakan ini untuk bertahan hidup, butuh makan, ya kan? Nanti diatur caranya, cara mencari bagaimana. Ya, tidak ujuk-ujuk ada sapi nih karena Allah telah menetapkan untukku, ambilnya sembarangan sembelih. Kan tidak begitu. Diatur. Jangan Anda katakan datang ke pekarangan orang, peternakan, sembelih, ambil sapinya satu. Asal ambil aja. Tidak. Ada petunjuk. Ini kan punya Tuhan, bukan punya Anda. Iya, benar punya Tuhan, tapi Tuhan mengatur bagaimana penggunaan ini secara benar. Ya kan? Jangan Anda juga masuk ke pekarangan orang. Mangganya sudah matang, Anda masuk ke situ. Ini kan punya Tuhan. Tanahnya punya Tuhan, bukan punya Anda yang ciptakan Tuhan. Betul bang. Betul kak. Memang yang punya Tuhan, yang ciptakan Tuhan. Tapi Tuhan menugaskan saya untuk merawat, mengatur, ya, dan sehingga dengan aturan itu tertib keseluruhannya. Maka dibuatlah kemudian satu hukum oleh Allah di Quran surah kedua misalnya ayat 168. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, kulu mimma fil ardi. Nih, maknya pakai min. Min, ma, tuh. Disatukan jadi mimma. Mimma. Semua manusia tanpa kecuali, kalau kalian lapar, pengen makan, memenuhi kebutuhan hajat kalian dan sebagainya, silahkan. Bekerja, bertebaran, beraktivitas. Ya, di mana? Min, ma, dari sebagian tempat di bumi yang mampu dijangkau. Semua bumi aku ciptakan untuk beraktivitas, silahkan. Ya. Kamu yang tinggal di Bekasi, cari peluang. Nggak dapat Bekasi, kota, keluar kabupaten. Nggak dapat misalnya, ayo cari lagi. Ke Depok misalnya, ya, nggak nyebrang dikit. Mana lagi? Ke Karawang, balik lagi gitu kan. Terus ke Bandung, Cimahi, ya, Cipas. Cimahi itu pas kan, Cipas. Ya, nggak ada. Terus ke Cikaso. Nggak ada Cikaso, terbang ke Chicago. Ya, balik ke Singaparna, ya, mampir ke Singapura. Silakan. Ya, sebagian yang bisa dijangkau. Untuk apa? Hulu. Tapi caranya bagaimana? Halalan thayyibah. Ada aturannya, ada legalnya. Nggak semua orang bisa berkata pengen ini langsung dilakukan. Tidak. Allah berikan nilai, Allah berikan petunjuk. Manusia mengkonstruksikan semuanya itu, dikonfigurasikan dalam hidupnya sesuai dengan yang cocok.
yang sesuai dengan tempatnya, bi'ahnya, lingkungannya. Sepakat mereka di situ, Al-Quran bimbing lewat nilainya, mereka silahkan tetapkan hukumnya bersama-sama ada di situ. Yang disepakati, maka muncul aturan-aturan. Singkatnya, yang di bumi itu lakum untuk hidupmu. Kan? Yang kedua, lam di sini, karena diawali dengan fungsi tauhid ini, kan? Juga nggak akan lepas dari fungsi ibadah. Walladzi khalaqa lakum, khalaqa, aku ciptakan dengan sempurna dengan fungsinya. Tapi ingat, kata huwa di sini mengikat nilai-nilai tauhid. Tuh, Allah. Jadi hidup itu bukan untuk, maaf ya, tidur, bangun, makan, tidur lagi. Tidur, bangun, makan, tidur lagi. Bangun, makan, tidur, nggak bangun-bangun. nggak seperti itu hidup itu. Bukan cuman kayak nyamuknya nyedot, kumpul, mati, ya. Nggak begitu. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Energi yang didapatkan dari konsumsi tadi yang ada di bumi itu yang kita kreasikan. Jadi sumber-sumber energi, maka lam di sini menunjukkan aspek ibadah. Ibadah. Tauhidullah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtu, kayak khalaq lagi itu. Kalau yang ini ke alamnya, yang ini nanti ke manusianya. Ke kum sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujungnya liya'buduni. Kan? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah. Jadi, semua apa yang kita hasilkan dari pekerjaan-pekerjaan kehidupan kita di bumi ini, apapun itu. Apakah yang dikonsumsi sini? Apakah yang jadi tunggangan? Apakah yang jadi hiasan? Pada akhirnya, tujuan akhirnya adalah ini. Untuk memenuhi hajat ibadah kita kepada Allah. Yuk, ketunggangan, sepeda, motor, kendaraan. Jadi sekian mewah yang dikumpulkan dari hasil pekerjaan Anda. Terlepas, terserah. Mau profesi apapun, mau pebisnis Anda, diplomat, birokrat, dan sebagainya, terserah. Anda sudah banyak tunggangan dari hasil kerja keras Anda dan sebagainya. Anda bayangkan demikian. Tapi ingat, misi kehidupan kita itu untuk ibadah. Sudah berapa kali sepeda Anda dipakai untuk menuju ibadah? Beberapa kali dibawa ke masjid, majelis ta'lim, motor yang Anda banggakan itu sering tur dan sebagainya, ya kan? Coba berapa kali dipakai untuk ibadah? Kendaraan, ya, yang sering kali dipanasin, simpan, berapa kali dipakai untuk ibadah? Itu tunggangan. Ya, hiasan. Coba lihatlah yang pila beliaunya sudah bisa assalamualaikum, sudah bisa al-fatihah, sudah bisa qul huwallahu ahad dan sebagainya. Apakah yang melatihnya, yang dihadirkan dia sudah ingat dengan Allah? Jangan-jangan dia bersuara, dan suara itu memang sedang memuji Allah, sedang bertasbih. Burung yang Anda pelihara itu, yang Anda disangkar, ya dia berkicau, Anda latih kicau aja tinggi-tinggi. Padahal kalau Anda mengerti bahasa burung, boleh jadi dia sedang bertasbih kepada Allah. Kan? Ya, dia dikurung masih bisa bertasbih. Anda yang mengurung tidak bertasbih. Akan dihisab tuh. Ya, akan dihisab itu. Ya. Nanti lain waktu kalau Anda tanya fikihnya memelihara burung, nanti ada fikihnya lagi yang terpisah. Kan? Ada kebolehan, ada ya dengan beberapa syarat. Ya, di antaranya memberikan hak-hak hidupnya, kan? Kemudian yang kedua memberikan pasangannya, nggak dibiarkan sendiri. Ya, mungkin dia bersiul-siul, berkicau, Anda ketawa, padahal dia jadi pasangan gitu kan, sebagainya. Ya, dan seterusnya. Nanti ada banyak fikih di dalamnya. Jadi ini gambarannya teman-teman sekalian. Ya, jadi ketika seseorang hamba bertanya, ya Allah, saya ingin kembali kepadamu menjalani fungsi kehidupan di bumi, maka Allah katakan, bahkan aku sudah menyiapkan semua yang di bumi itu untuk kehidupanmu. Supaya engkau nyaman beraktivitas dan engkau juga nyaman untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan menemukan keagungan Allah di balik semua desain penciptaan bumi itu. Jadi kalau kita membawa sifat tauhid ini melekat pada jiwa kita, apapun tindakan yang didasari dengan nilai tauhid ini, dampaknya ke hati pasti tenang. Dan rasanya indah. Jadi setiap kita berinteraksi dengan sesuatu enggak lepas dari syukur kita kepada Allah. Dapat sepeda, alhamdulillah ya Allah. Kan? Kau anugerahkan ini supaya aku bisa optimal menyembahmu. Jadi semuanya syukur. Ya, dan kita mensyukuri apa yang ada. Ya, bukan tamak mendapatkan apa yang nggak ada. Ya, kan? Karena aspeknya kan ini fungsional sifatnya. Nanti akan ditafsir di ayat-ayat lain. Ya, misalnya di Ar-Rahman kan, yang suka Ar-Rahman seringkali ngaji Ar-Rahman. Di ayat 10 coba. Ya, sampai 11, 12 dan seterusnya. Wal arda wada'aha lil anan. Ya, dan semua yang ada di bumi itu telah aku tetapkan, kata Allah, aku jadikan lil anam, untuk semuanya itu untuk manusia, untuk kehidupan. Ya, fiha faqihatu wan nakhlu dzatul akmal.
Di dalamnya ada buah-buahan, ya, ada kurma dan seterusnya, ada macam-macam, ya, ada biji-bijian yang tumbuh. Itu Allah minta riset itu. Jadi kalau disebutkan contoh di Quran, di riset deh teman-teman. Bukan cuma dihafalin gitu. Kenapa sih harus kurma yang disebutkan, nggak duren? Kan? Riset dulu gitu. Coba di riset. Ya, kenapa mesti anggur, nggak salak misalnya kan? Riset dulu. Bukan berarti salak tidak ada keutamaannya, banyak keutamaan. Nanti ada ayat umum, ada ayat khusus. Nah, ketika disebutkan yang khusus berarti ada pesan tersembunyi di dalamnya yang harus digali. Itulah fungsinya ngaji tafsir. Semakin dalam, itu namanya takwil. Kan? Nah, itu makanya kalau orang ngaji tafsirnya itu benar gitu kan dan sabar, pasti cerdas. Pasti cerdas. Karena semua aspek itu bisa diriset. Orang dulu kok ngaji tafsir, Masya Allah bisa menemukan penemuan A, penemuan B, ada yang sampai ke atom, ada yang sampai ke aspek astronomi, ya, kemudian matematika, bahkan ke aerodinamika dan sebagainya. Itulah ya pengembangan dari fungsi-fungsi yang Allah tetapkan kepada diri kita. Itu ya.